Halo, perkenalkan nama saya Rafael Banjarnahor. Saya adalah mahasiswa Universitas Mercu Buana dengan NIM 43121110048. Saat ini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen yang bernama Sri Rahayu Handayani, SPD MM. Materi yang akan saya bawakan pada presentasi saat ini adalah fenomena pengguna bahasa pergaulan di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran, dan keinginan dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antar manusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser, digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibat penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Selanjutnya, pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Berikut adalah beberapa fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung tingkat nasional. Dan yang terakhir, alat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan. Namun, terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakan umumnya kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat menjadi lebih pendek, sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat yang sering membuat pendengar yang bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahaminya. Selanjutnya, fenomena bahasa gaul di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah mengetahui bahwa bahasa Indonesia memiliki kaidah yang baik dan benar. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa akibat perubahan zaman yang semakin maju, muncullah istilah-istilah baru. Meskipun bahasa gaul merusak tataran bahasa baku atau tidak, istilah dan kosakata baru dalam bahasa gaul semakin memperkaya kosakata dalam khasanah bahasa Indonesia. Ragam bahasa gaul adalah salah satu variasi bahasa yang ada. Secara lingual, perbedaan bahasa remaja dengan anggota kelompok masyarakat yang lain dapat dilihat dalam berbagai tataran kebahasaannya, seperti tataran morfologi, tataran fonologi, tataran-tataran leksikon, tataran sintaksis, dan bahkan mungkin tataran yang lebih tinggi. Ragam bahasa gaul tidak konsisten digunakan oleh penggunanya, karena dapat dikatakan sebagai bahasa musiman, atau tidak digunakan secara permanen. Karena apabila satu periode tertentu telah berlalu, maka bahasa atau istilah tersebut tidak lagi digunakan, atau akan muncul bahasa baru sebagai bahasa gaul, atau dapat dikatakan bahasa itu mengikuti tren yang sedang ada pada saat itu. Bahasa seperti ini sangatlah berbeda dengan bahasa Indonesia yang sesuai kaidah baik dan benar. Ragam bahasa gaul cenderung memilih ragam santai, sehingga tidak terlalu kaku atau baku. Ketidakbakuan tersebut tercermin dalam struktur, kosakata, kalimat,
dan intonasi. Ragam ini merupakan bahasa keseharian yang digunakan oleh penduduk Jakarta yang sangat metropolitan. Oleh karena itu, banyak kalangan yang menyebutnya ragam santai dialek Jakarta atau bahasa gaul Jakarta. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Saat ini masyarakat sudah banyak yang memakai bahasa gaul, dan parahnya lagi, generasi muda Indonesia juga tidak terlepas dari pemakaian bahasa gaul ini. Bahkan, generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul daripada pemakaian bahasa Indonesia. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Berikut ini pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang sempurna atau EYD. Nomor tiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan yang lain-lain. Kelima, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia. Umumnya dalam hal bertutur kata. Bahasa yang digunakan oleh remaja ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia, menjadi kata tidak baku dan cenderung tidak lazim. Cara mengatasi perkembangan dan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja Indonesia. Untuk menghindari penggunaan bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat masa depan, perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bahasa Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa mendatang akan semakin meningkat. Berkaitan dengan penggunaan bahasa gaul dalam dunia nyata dan dunia fiksi yang menyebabkan interferensi ke dalam bahasa Indonesia dan pergeseran bahasa Indonesia di atas. Ada hal-hal yang perlu dilakukan antara lain. Yang pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penulisan karya ilmiah di atas mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan bahasa gaul. Singkatan-singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya atau hilangnya bahasa Indonesia dalam penggunaannya dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukannya di kehidupan sehari-hari.
Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Saran yang dapat saya berikan, diharapkan kita semakin bijak menggunakan bahasa. Berbahasa yang baik atau baku akan membuat bahasa Indonesia menjadi lebih terjaga lagi dan tetap dengan keasliannya. Diharapkan juga untuk kalangan anak muda lebih meminimalisir menggunakan bahasa gaul atau bahasa singkatan yang jauh sekali dengan ajaran bahasa Indonesia asli pada umumnya, seperti yang sudah kita pelajari dari sekolah. Berikut adalah beberapa daftar referensinya. Sekian presentasi yang sudah saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.